ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ibadah-ibadah kita yang akan menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah sebagai ibadah yang diterima di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para aulia, para ambiya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Rajab dan kita sudah akan memasuki peringatan Isra dan Mi'raj, di mana disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang sangat besar yang harus kita maknai dengan sangat mendalam. Sebuah peristiwa yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain, karena hanya Rasulullah yang kemudian bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa di mana itu digambarkan ada dua peristiwa, yaitu peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan ketemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pada tahun ini ada berbeda, tetapi kira-kira setelah Siti Khadijah pamannya meninggal, Siti Khadijah meninggal, berarti sekitar setahun atau 2 tahun setelah meninggalnya Siti Khadijah tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah. Suasana kebatinan yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu suasana yang sangat berat, karena selama 10 tahun dakwah di Mekah itu berbagai ujian, cobaan, dikucilkan, tidak dianggap dan yang lain-lain. Sementara Khadijah dan pamannya itu menjadi benteng utama bagi perjuangan Rasulullah waktu itu. Namun takdir Allah mendahului bahwa Khadijah kemudian meninggal, sehingga orang-orang Quraisy waktu itu ya merasa Rasulullah ini sudah dianggap tidak seimbang gitu, tidak seimbang. Bahkan ketika Rasulullah pergi ke Taif gitu, di Taif pun kemudian Rasulullah ditolak gitu ya, ditolak, dilempari dan yang lain-lain. Tapi Rasulullah kemudian bersedihnya bukan karena ditolaknya di Taif itu, bersedihnya bukan karena ditolak manusia,
Tetapi Rasulullah itu bersedih karena khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala kemudian merasa marah kepada beliau gitu. Seandainya engkau gitu ya, artinya ridho telah terhadap apa yang kulakukan itu sudah cukup ya. Ketika di Taif itu Rasulullah itu sampai ditawari oleh para malaikat akan diapakan ini penduduk Taif. Tapi Rasulullah khawatir. Justru Rasulullah itu seandainya seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepadaku itu sudah cukup bagiku. Jadi kekhawatiran Rasulullah sangat kuat karena kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memerintahkan satu peristiwa besar, Isra dan Mi'raj. Dan ini digambarkan perjalanan Rasulullah itu perjalanan dari masjid ke masjid itu. Sehingga di dalam surat Al-Isra itu digambarkan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa gitu. Jadi perjalanan yang dilakukan Rasulullah tidak digambarkan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem, tetapi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Satu perjalanan dari masjid ke masjid, dan kemudian dari Masjidil Aqsa baru Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini memberikan satu landasan penting bagi kita bahwa masjid menjadi bangunan utama bagi umat Islam dimanapun ia berada gitu. Masjid menjadi satu tempat yang dia memberikan sinyal paling kuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum naik Mi'raj juga Rasulullah sholat sunnah di Masjidil Aqsa gitu ya. Kemudian kesan. Mengapa kemudian Rasulullah diperjalankan tidak dari Masjidil Haram langsung naik, tapi perlu ke Masjidil Aqsa gitu. Ini memberikan legitimasi bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad hanya seorang sempalan yang tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi yang sebelumnya, dibantah dengan perginya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Di mana para nabi ya, Nabi Musa, Isa itu semua memulai dakwahnya dari Masjidil Aqsa. Dan kiblat semua nabi waktu itu ke Masjidil Aqsa gitu ya. Sebelum nanti sampai di periode Madinah kemudian di Masjid Qiblatain itu kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Haram. Ini ingin menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu penerus bagi nabi-nabi sebelumnya, mengikuti nabi-nabi sebelumnya sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai Rasulullah menyempurnakan risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu merupakan satu rangkaian. Saking tidak percayanya gitu ya, saking tidak percayanya kaum Quraisy itu, wah ini Rasulullah sudah dianggap gila gitu. Gila karena dalam satu malam melakukan perjalanan yang sangat jauh waktu itu yang tidak bisa menurut logika manusia. Padahal sebenarnya kalau bagi logika malaikat itu sesuatu yang sederhana gitu ya. Malaikat itu kan juga digambarkan ukurannya juga sangat besar, sehingga perjalanan bagi kepak yang sangat besar itu ya mungkin waktunya jadi sangat pendek gitu ya. Kalau ukurannya itu sudah misalkan berapa ratus kilo kita tidak paham, tetapi itu menjadi sangat pendek. Dan itu digambarkan perjalanan yang fisik dan roh, tidak sekedar perjalanan roh gitu. Itu menepis orang-orang yang ingin memisahkan Rasulullah sebagai pribadi dengan Rasulullah itu sebagai Nabiullah gitu ya. Rasul ya memisahkan antara Muhammad dengan Rasulullah sehingga seakan-akan digambarkan bahwa itu tidak logis gitu ya. Tidak logis. Sampai sekarang pun sering digambarkan Muhammad adalah seorang pejuang, seorang yang sangat berpengaruh, pemimpin dan yang lainnya, dalam konteks kemudian
mengurangi atau bahkan menghilangkan arti bahwa Rasulullah itu mendapatkan mukjizat yang luar biasa, yang itu betul-betul dialami gitu ya. Bahkan mutawatir gitu ya. Dalam hadis-hadis sahih itu disampaikan mutawatir dengan sanad yang sahih. Artinya betul-betul satu peristiwa yang dapat ditelusur gitu ya. Dalam kaidah hadis itu kan tingkat-tingkatan, dan Islam itu agama yang sangat logis ya. Digambarkan seandainya ada sebuah hadis itu pasti dikaji sampai detail, apakah dia sampai ke sahabat atau sampai Rasulullah, apakah perawinya itu ada yang berbohong atau yang tidak, semua dijelaskan dengan cara-cara yang sangat objektif. Dan tidak ada agama manapun di dunia ini yang berani secara objektif menggambarkan itu dan kemudian didiskusikan untuk mencari nilai-nilai kebenaran. Tetapi dalam Islam itu digambarkan, dan peristiwa Isra Mi'raj itu dalam Sahih Bukhari digambarkan secara jelas bahwa itu perjalanan jasad dan perjalanan roh gitu. Perjalanan jasad dan roh. Sehingga sampai-sampai orang Quraisy yang tidak percaya itu, wah ini kemudian dites. Muhammad dites. Coba gambarkan bagaimana tiang-tiang di Masjidil Aqsa. Sampai orang Quraisy ngetes seperti itu. Bahkan Rasulullah tidak berpikir ketika di Masjidil Aqsa itu melihat tiang-tiang jumlahnya berapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan berapa jumlah tiang tersebut, dan kemudian dijelaskan di depan kaum Quraisy itu. Sehingga mereka tidak membantah lagi, walaupun tetap tidak mengikuti karena kesombongannya. Jadi peristiwa itu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan kemudian peristiwa itu kemudian juga didampingi oleh malaikat Jibril naik gitu ya dari langit tingkat pertama gitu ya, langit tingkat kedua. Di tempat langit pertama ketemu Nabi Adam, dan ketemu selanjutnya Nabi Isa, Nabi Idris, kemudian Nabi Musa, dan di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Dan Jibril mengatakan ketika di langit ketujuh itu, sungguhnya aku sudah tidak bisa lagi memasuki karena engkau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah menemui Allah Subhanahu wa taala sendirian tanpa didampingi Jibril. Jadi perintah solat yang diperintahkan kepada umat Islam, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sampai kemudian Rasulullah ketika ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya langsung menyebut itu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah ingat kepada umatnya, assalamu alayna ya ayu, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan juga kepada hamba-hambaku yang soleh. Dan itu kita baca tiap hari dalam solat-solat kita minimal 9 kali, karena subuh sekali, kemudian duhur, asar, maghrib, isya 2 kali. Dan itu suatu peristiwa bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung bertemu langsung. Dan itu digambarkan dalam hadis-hadis mutawatir, tidak sekedar sebagai suatu peristiwa yang unlogik atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan ini sekedar roh gitu ya. Tidak, itu betul-betul fisik. Betapa luar biasanya kalau kita mampu memaknai itu. Dan masjid menjadi salah satu cara kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kedua ketika perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Madinah itu, Rasulullah juga sempat berhenti sekitar beberapa hari. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun Masjid Quba. Artinya ini luar biasa. Dan kemudian sampai di Madinah,
ontanya dibiarkan karena banyak orang yang ingin untuk didatangi rumahnya menjadi singgahan Rasulullah dan ditempati oleh Rasulullah, tapi mengikuti onta itu dan onta berhenti yang sekarang jadi Masjidil Madinah Munawwarah itu. Onta yang berhenti di situ ada tanah anak yatim di situ. Jadi kalau kita melihat, maka masjid menjadi sangat penting bagi umat Islam. Sangat penting umat Islam untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi dasar bangunan peradaban Islam. 3 peristiwa besar yang digambarkan itu kemudian menjadi landasan kita bahwa kita harus memakmurkan masjid. Maka nanti kalau diuraikan fungsi-fungsi masjid jadi banyak. Tapi paling tidak masjid harus mampu berfungsi sebagai tidak sekedar ubudiyah tempat sholat, tetapi sekaligus masjid adalah tempat pembinaan tarbiyah dan juga tempat sosial kemasyarakatan yang bisa itu dilakukan. Bahkan seharusnya takmir mampu mempunyai data jamaah, berapa yang sudah jamaah, berapa yang belum, dan yang lain. Tapi nanti ini bisa diuraikan lebih lanjut bagaimana fungsi masjid. Tapi minimal fungsi ibadah itu jangan sampai masjid ditutup ya. Banyak di Jogja itu susah cari masjid pinggir jalan, ketika ketemu sudah jauh-jauh lihat menaranya tinggi, sampai di masjid ditutup. Padahal orang dari jauh pengen ketemu anaknya kos gitu ya, karena jauh kan cari masjid. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mungkin masjid di pinggir jalan banyak. Di Jogja itu termasuk masjid di pinggir jalan sedikit. Kalau kemudian ditutup, berarti sekedar fungsi ubudiyah, fungsi ibadah itu pun jadi berkurang, sangat sayang. Padahal sebenarnya tidak hanya fungsi ibadah, ada fungsi juga pembinaan, ada juga fungsi sosial yang kemudian bisa mendatangi bagaimana masyarakat itu jamaahnya siapa, yang sudah ngaji berapa, yang belum bisa baca Quran berapa, dan yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan oleh takmir, termasuk menyiapkan khotib. Ada masjid karena khotibnya nggak datang jadi Jumatan, karena khotibnya sedang melaut misalkan begitu. Itu adalah tugas-tugas yang harus dilakukan. Tapi saya ingin mengingatkan kepada pribadi saya, kepada jamaah sekalian, adalah kita jadikan masjid itu tempat kita bernaung, tempat kita paling tenang, tempat kita paling dekat sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun berada, mendekatlah ke masjid. Kelak yang akan ada naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya diberikan kepada 7 golongan, tetapi salah satunya akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid dimanapun dia berada. Artinya itu bisa tempat sholat, bisa musola dan yang lain, tetapi dimanapun kita pergi itu, maka orang yang hatinya selalu bertaut dengan masjid, nanti kelak dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan kepada pribadi
saudara pada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tingkatkan ibadah-ibadah yaumiyah kita. Man sholat saat jama'ati faka'anama alif sulaim. Barang siapa yang sholat isya berjamaah faka'anama, maka seakan-akan dia itu sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'ati faka'anama qawmiyah kudu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah faka'anama, maka seakan-akan dia itu mulai mendirikan layani sepanjang waktu itu. Jadi kalau kita sholat sendirian yang 5 menit itu dibandingkan sholat subuh berjamaah, nilainya kira-kira sepanjang malam itu 10 jam. Yang dilakukan 5 menit, artinya 10 jam itu 600 menit. Artinya 600 menit dibagi 5 menit 120 kali lebih banyak daripada kita sholat di rumah. Berapa persen yang kita sudah masuk sholat subuh berjamaah? Berapa persen yang kita sudah sholat isya berjamaah? Adakah waktu subuh bekerja? Adakah waktu subuh kuliah? Adakah waktu subuh itu rapat? Tidak ada. Tidak pernah di desa-desa, di kampung-kampung juga tidak ada. Tetapi kita belum paham bahwa itu sesuatu yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa melibatkan pahala kita, di mana umur kita yang pendek itu bisa kita tingkatkan dengan ibadah-ibadah yang berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuafi ni'mah wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya hafiz hatta innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.